واغفر لنا ما مضى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرق ومن عجل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه على الروح والرسول توبه النصوح صلاح المسلم والروح والى حضره النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam perjumpaan kita di majelis tahsin tilawah, majelis yang kita sama-sama belajar cara memperbaiki dan membaguskan bacaan Al-Quran sampai pada surah apa? Kalau nggak salah sekarang surah Quraisy. Kemarin Al-Ma'un udah, Quraisy belum ya? Al-Ma'un kemarin udah selesai. Sekarang surah Quraisy. Kalau kita sering bacanya surah Ilah, surat Quraisy. Ya, surat Quraisy. Telah sampai di surat Quraisy. Kita akan sama-sama baca terlebih dahulu. Ya, lalu nanti insyaallah kita akan bahas mengenai ahkam tajwid, ahkam tilawah ya, yang ada dalam surah Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم
Baik, ya sekali lagi Al-Fakir ingatkan kepada semuanya bahwasanya kalau kita mau ngaji tahsin itu hendaknya kita pegang mushaf di depan kita, maka tidak akan ada manfaatnya kita belajar tahsin, tilawah, belajar baca Al-Quran tanpa kita megang mushaf di depan kita. Tidak ada manfaatnya cuma mengandalkan hafalan kita. Kenapa? Karena kita tidak lihat huruf-huruf yang ada dalam mushaf tersebut. Ya, jadi tidak ada faedahnya. Majlis tahsin tilawah, majlis ya, yang dimana kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita, tapi tidak ada yang megang mushaf, tidak ada yang megang Al-Quran. Yang mana hal ini udah berkali-kali Al-Fakir ingatkan kepada kita semua ya, makanya hendaknya itu kan kemarin kalau masalah lebih sama ya, jadi Al-Fakir rasa nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya kalau kita baca Quran, belajar Quran, tapi yang belajar tidak tahu benar bahwa Al-Quran tidak memegang Al-Quran. Bagaimana kita mau memperbaikinya sedangkan di depan kita nggak ada Al-Quran? Sedangkan di pernah disebutkan bahwasanya memandang Al-Quran itu adalah ibadah. Sedangkan papan tulis yang ada di depan kita ini hanya sebagai wasilah untuk kita sama-sama menjabarkan ahkam tajwid, ahkam tilawah yang ada dalam setiap surah yang kita baca. Ini seperti itu. Ini tolong kalau bisa siapapun yang hadir pegang Al-Quran, pegang juz amma, dibuka Al-Qurannya, buka juz amma. Ya, jadi seperti itu. Insya Allah itu akan lebih bermanfaat untuk diri kita beribadah. Karena dari dulu apa cerita orang dulu Qurannya sedikit yang baca banyak, sehingga ketika orang mau baca Quran dia itu harus nulis, harus bikin kopian, bikin salinan sendiri. Bahkan salah seorang ulama kalau nggak salah Syekh Malik bin Bilal alaihi rahmatullah, itu beliau punya kerjaan nyalin Quran. Banyak umat Islam saat itu pengen baca Quran nih, karena pada belum hafal, tapi Qurannya nggak ada, sehingga mereka datang kepada Sayyidina Malik bin Bilal, Ustaz Al-Quran ya, dan beliau tulis itu Al-Quran yang dipesan, dan butuh waktu 3 bulan untuk penulisan Al-Quran tersebut. Jadi kalau dulu Qurannya dikit, yang baca banyak. Sekarang Qurannya banyak, yang baca dikit. Qurannya banyak, yang baca dikit. Nah, jadi itu apa namanya, buat gambaran buat jadi ibrah, jadi pelajaran buat semua. Enak banget kayaknya kalau melihat gitu majlis tilawah, majlis namanya baca Al-Quran. Setiap orang yang ada di majlis tersebut pegang Quran, pegang mushafnya masing-masing. Karena itu akan menjadi lebih bermanfaat ya untuk nggak bisa kita yang namanya ngaji itu mengandalkan kuping, telinga terus harus ada sesuatu yang dilihat. Bahkan kalau bisa pegang buku, pegang bolpen, pegang pensil, agar ada sesuatu yang ditulis. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaydun. Ilmu itu hewan buruan. Buruan. Wal kitabatu qaydun. Dan menulis adalah ikatan, tali untuk mengikat hewan buruan tersebut.
qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, maka ikatlah binatang kalian dengan tali yang kuat. Jadi antara beberapa para ulama itu menganjurkan santrinya, wajibkan santrinya jangan sampai dari kantong itu kosong atau tidak ada kertas sama bolpen, buku atau bolpen. Sehingga ketika Al-Faqih ke Mekah Al-Mukarramah, ke tempatnya Abu Yazid Ahmad Al-Maliki, itu santri beliau, beberapa di antaranya kawan-kawan Al-Faqih, itu semua di mana namanya kantongnya isinya buku, catatan kecil, bolpen, siwak. Karena itu tiga hal yang diwajibkan oleh Abu. Seorang santri, seorang pelajar, seorang penuntut ilmu agama harus pegang ini. Kenapa? Karena yang namanya hikmah, yang namanya ilmu bisa ada kapan saja dan bisa keluar dari lisan siapa saja. Seorang santri, seorang penuntut ilmu belajar agama harus siap untuk apa? Untuk menuliskan faedah-faedah, untayan-untayan ilmu dan hikmah yang keluar dari setiap lisan. Maka tolong apa namanya? Dekat Quran banyak nih. Di Quran banyak, banyak sama juga ada, tapi nggak tahu taruh di mana. Ya, taruh di mana. Jadi pegang Quran. Insya Allah akan lebih bermanfaat buat antum semuanya, buat kita semuanya, ketimbang kita mengandalkan pendengaran kita. Karena kalau kita mau betul-betul ngaji dengan syekh, dengan seorang guru, ya, yang ahli qiraat, itu kita harus duduk betul-betul di hadapan beliau, musyafah, baca langsung Quran ada di depan kita, sehingga ketika kita ada kesalahan baca, sang syekh atau sang guru memberitahu, maka kita tahu kesalahannya di mana saat kita melihat itu mushaf. Ya, jadi seperti itu. Banyak sekarang orang mengandalkan hafalan. Kalau ada pertanyaan, lebih afdal mana? Baca Quran dengan mengandalkan hafalan atau dengan lihat mushaf? Walaupun untuk orang hafal 30 juz, ada orang hafal 30 juz, lebih afdal mana? Lebih utama mana? Dia baca dengan hafalannya dia tanpa membaca Al-Quran, atau dia baca walaupun hafal 30 juz tetap dengan baca Quran? Kalau lebih afdal, walaupun dia hafal 30 juz, lebih afdal, lebih utama dia membaca tetap dengan melihat Al-Quran. Karena dengan melihat Al-Qurannya aja ada pahala. Dengan melihat Al-Qurannya aja ada pahala. Ya, bahkan di antara guru-guru kami, walaupun mereka seorang hafal Quran 30 juz, bahkan dalam sholat itu tetap ketika sholat mau menghatamkan Quran dalam sholat, tetap beliau membawa Al-Quran, membawa mushaf. Di antara yang Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Habib Umar bin Hafiz kalau kita kenal tuh Hafizahullah, itu beliau kalau setiap sholat duha habis daras fajar, itu beliau sholat duha itu menghatamkan Quran itu dalam sholat sunnahnya, dalam sholat duha itu beliau megang Quran. Padahal beliau hafal Quran 30 juz, tapi dalam sholatnya beliau tetap ketika sholat dalam rangka menghatamkan Quran, tetap beliau baca Al-Quran. Saking apa? Saking nggak mau melewatkan pahala melihat Al-Quran. Jadi seperti saya kalau misalnya kita majelis tilawatul Quran, majlis tahsinut tilawah, kita nggak pegang Quran atau nggak pegang juz amma. Tapi muskilah, ada masalah. Mudah-mudahan insyaallah minggu depan dipegang semuanya insyaallah. Baik. Ya, kita akan membahas ahkamut tilawah, ahkamut tajwid.
Ya, dalam surah Quraisy. Balik. Ya. Baik. Dari ayat yang pertama ila fi Quraisy, ila fi Quraisy, ini ayat pertama. Ya. Kalau kita perhatikan, ya, ila fi Quraisy, ila di sini ada hukum mad asli. Dibaca dua harokat. Ya. Begitu juga huruf lam di sini ada tanda mad. Ya. Setiap ada tanda bacaan seperti ini nih. Seperti ini. Kalau di atas ini hukumnya adalah mad asli. Wajib dibaca berapa? Dua harokat. Sedangkan kalau ada tanda di bawah pada huruf H seperti ini atau seperti ini, maka ini menjadi apa? Berubah hukumnya. Hukumnya berubah. Bukan menjadi mad asli lagi, tetapi menjadi mad silah qasirah. Menjadi mad silah qasirah. Yang juga wajib dibaca dua harokat. Seperti itu. Ya, baik, kita kembali ke sini. Ya, li'ila fi Quraisy. Ya, li'ila fi Quraisy. Ya, ini Quraisy dia ada harfun lin di sini, hukum mad lin, ya, yang bersambung di akhir ayat, sehingga akhir ayat ini kita memiliki tiga pilihan dalam membaca. Boleh dibaca dua harokat, boleh dibaca empat harokat, boleh dibaca 6 harokat. Tetapi dengan konsekuensi, kalau kita baca dua harokat, maka wajib kita baca dua harokat dari awal sampai akhir. Begitu juga 4 harokat, dari 4 harokat dari awal sampai akhir. Begitu juga 6 harokat. Ya, sebagai contoh, umpamanya 2 harokat, li'ila fi Quraisy, gitu. Quraisy. Tapi kalau 4, li'ila fi Quraisy. Kalau 6 lebih panjang lagi, li'ila fi Quraisy. Ya, lebih panjang lah. Jadi 2, 4, 6. Ya, dia ujungnya ini adalah huruf shin. Jadi jangan sampai kita ganti dengan huruf sin. Jangan Quraisy, jangan pakai sin tapi pakai shin. Dibacanya tebal. Li'ila fi Quraisy, tebal. Tapi huruf shin ini walaupun dia tebal, ketika kita mengucapkannya tidak boleh kita memonyongkan, mencucu, memonyongkan kita punya mulut jadi Quraisy. Enggak seperti itu. Tetap mulut kita apa? Enggak monyong. Ya, li'ila fi Quraisy. Tuh, asy-shin. Seperti itu. Ya, jangan sampai kita Quraisy tapi memonyongkan kita punya mulut. Kita
memajukan, mencucukkan, memonyongkan mulut kita dalam bacaan Quran hanya ketika huruf hijaiyah itu berharokat dhammah. Selain itu nggak ada huruf yang dibaca dengan cara memonyongkan kita punya mulut. Jadi salah umpamanya nih baca huruf qad, baca huruf apa? Qad. Tapi mulutnya dimonyong walau salah. Ini salah. Karena yang betul nggak usah memonyongkan itu punya mulut walau itu walau monyong nggak? Begitu juga kita mengucapkan huruf to. Ada orang mengucapkan huruf to dimonyong to sehingga bibir ini menunjuk to ya. Sirata to. Adakah monyong? Begitu juga kalau kita lihat para masyayikh orang-orang ahli qiraat, mereka tidak akan pernah memonyongkan mulutnya ketika mengucapkan huruf shad, ketika mengucapkan huruf to, ketika mengucapkan huruf dhad. Begitu juga ketika mengucapkan huruf ghain. Kan ada orang monyong ini, huruf ghain dimonyong, so jadi monyong, so, bo, to, zo, gini jadi so, bo, to, zo, salah. Itu sebuah kesalahan dalam apa? Dalam membaca satu huruf. Mesti nggak monyong. Begini aja, so, bo, to, zo. Monyong? Ya, ketiga huruf shin. Jadi nggak pakai a'udzubillahi minasy. Nggak ada minasy. Bibir kita monyong nggak ada. Ya minasy itu kayak apa? Orang senyum. Tetapi bacaannya tebal. Minasy ash. Jangan sampai tertukar dengan huruf sin. Dan begitu juga dalam surah Quraisy ini li'ilafi Quraisy. Kalau pas pasti punya Kenapa harokatnya? Ini li'ilafi Quraisy. Tuh, nggak monyong. Jadi jangan Quraisy. Jangan yang monyong. Ini seperti itu. Baik. Lanjutkan. Terus ayat yang kedua. Baik. Ayat yang kedua daripada surah Quraisy. Ya. Nah, ini dibaca panjang 2 harokat. Ila hamzahnya dibaca panjang, lamnya dibaca panjang 2 harokat. Jangan lebih. Ilafihim. Ya, jangan ilafihim. Ilafihim. Baik, baik. إيلافهم رحلة الشتاء. Nah, di sini syita di sini diperhatikan panjangnya itu adalah 4 halakat. Kenapa? Karena di situ ada mad wajib muttasil. Enggak boleh kurang. Enggak boleh kurang dari 4. Ya. Jangan sampai dibaca إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Itu kurang dari 4 huruf. Mestinya panjang. إيلافهم رحلة الشتاء.
Shinnya jangan monyong. Rihlatash. Ini tebal, tapi kita nggak memajukan bibir kita. Jangan rihlatashi. Jangan sampai rihlatashi. Lah. Rihlatashi. Ya. Syita 4 harakat karena wajib muttasil di situ. Ya, lalu was-sayf. Enggak monyong. Enggak was-sayf. Ya. Bukan was-so, la was-so. Was-sayf. Jadi seperti itu. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Jadi seperti itu. Ya, kita samain ujungnya. Kalau ujungnya sini 2, ini juga 2. Kalau 4, ini juga 4. 6, ini juga 6. Seterusnya ila akhiril ayat sampai ayat yang terakhir. Jadi seperti itu. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Jadi seperti itu. Kecuali kalau kita mau wasal menyambung bacaan ayat pertama dengan ayat yang kedua, maka ayat yang pertama ini nggak boleh dibaca lebih dari 1,5 harakat. Ya, 1,5 harakat. Karena haful itu ada 1,5 harakat. Jadi li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Itu Quraisyin. Jadi ada izhar karena ada tanwin bertemu dengan apa? Hamzah. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini ayat 1 dan ayat kedua boleh dibaca waqaf, masing-masing berhenti di ujung ayat, boleh dibaca dengan wasl, menyambung antara ayat pertama dan ayat kedua. Kalau dibaca waqaf berhenti, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Jadi seperti itu. Kalau dibaca wasl, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Seperti itu. Nah, lagi-lagi kalau kita mau baca ayat dengan bacaan wasl, menyambung antar ayat, ayat, maka yang wajib kita perhatikan adalah kemampuan nafas kita. Jangan kita mau wasl karena nafasnya kuat, jadi baca Al-Quran terengah-engah, berhenti di tengah jalan. Maka ini tidak dianjurkan sama sekali. Kalau ada orang seperti itu, maka dia membaca lebih baik dengan waqaf atau berhenti di setiap ayat. Kalau ibaratnya kan gak usah pakai gaya-gayaan dah. Kalau misalnya nafasnya kuat, udah dibaca waqaf aja udah. Baca waqaf berhenti tiap ayat, kagak usah pakai wasol, kagak usah ikut-ikutan. Kenapa? Harus melihat ya kemampuan nafas kita. Ya seperti itu. Apalagi mohon maaf yang sering terjadi dalam apa? Dalam sholat tarawih. Karena pengen cepat, biasanya ada orang baca apa? Fatihah sampai apa? Satu nafas kan, kagak berhenti. Nah itu dimakruhkan oleh para ulama ahli qiraat membaca Al-Quran, membaca surah Al-Fatihah dengan sekali nafas. Karena yang afdal dalam ilmu qiraat itu membaca Fatihah cuma ada 3 cara. Yang pertama diwaqaf semuanya setiap ayat. Yang kedua dengan 4 waqaf. Yang ketiga dengan 3 waqaf. Yang pernah waktu itu Al-Fakir bahas di majelis ini. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, ketika kita membaca Quran, mau waqaf atau wasal, mau berhenti atau menyambung, sekali lagi apa? Lihat kemampuan nafas kita. Kalau misalnya sekiranya kuatin di wasalnya kelas, waqaf aja, dibaca waqaf aja, kalau dibaca berhenti ya. Seperti itu. Ya, kita bahas itu dulu deh. Ada ayat surah Quraisy. Ayat pertama, ayat yang kedua. Sekali lagi, Al-Fakir mohon kepada antum semua, mudah-mudahan minggu depan, insyaallah, dengan umur sehat afiat, ya,
semuanya, kemudian bawa Al-Quran, baca pegang Al-Quran masing-masing. Ini juz amanya nggak tahu kemana, menyebut siapa. Kemudian besok di depan ada, jadi bisa baca satu insya Allah jadi lebih bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya, itu aja. Ya, kurang lebihnya minta maaf, minta Allah. Ya, dan mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Allahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala laqad ashrafna fatub alaina tawba tagsilu kulla hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله بالبدء والثناء الحمد لله على نعمه الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا وافي نعمه لله مزيدا الحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك